Perkenalkan, nama saya Maria Veronica dengan NIM 190300275 dari kelas MPI 4B2. Pada kali ini saya akan melakukan analisis statistika, yaitu exploratory factor analysis, untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika praktikum. Untuk RAW datanya, saya akan menggunakan dari RAW tugas sebelumnya. Untuk langkahnya, yaitu yang pertama, klik Analyze, pilih Dimension Reduction, klik Factor, lalu pindahkan semua komponen yang ada di sebelah kiri ke kolom variabel, klik Descriptive, centang anti-image dengan KMO and Bartlett Test of Sphericity, klik Continue, klik Extraction, centang script plotnya, dan perhatikan di sini untuk agent value-nya itu kita ambil yaitu minimal 1, klik Continue, lalu klik Rotation, kita centang Varimax, klik Continue, dan untuk score, centang Save as Variable dengan centang juga display factor score coefficient matrixnya, klik Continue, dan yang terakhir, klik Option, dan centang Sort by Size-nya, lalu klik Continue. Kalau udah semuanya, klik OK. Nanti akan muncul di variable view-nya data, yaitu dari KMO hingga komponen score-nya. Untuk membaca hasil analisisnya, yang pertama ada faktor analisis, itu ada KMO dan Bartlett test-nya. Di sini menunjukkan bahwa datanya valid karena angkanya yaitu 0,528. Untuk tabel yang kedua, yaitu anti-image matrix, ini dapat dikatakan valid karena terdapat kode A dan membentuk diagonal di bagian anti-image correlation-nya. Tabel ketiga ada commonalities, di mana ini merupakan sumbangan efektif dari setiap komponen yang ada. Misalnya, komponen SATSQ1 menyumbang 0,695, komponen SATSQ2 menyumbang 0,621. Tabel yang ketiga ada total variance explained. Tabel ini menunjukkan persentase variance yang dari setiap komponen yang ada. Di sini ada agent value inisial, yaitu persentase variannya. Di sini ada komponen 1 25,875, komponen 2 ada persentase 18,189. Dan di sini juga terdapat kumulatifnya, persentase kumulatif dengan total setiap komponen. Sedangkan di bagian tengah, di sini menunjukkan persentase variance dari faktor yang terbentuk. Dalam data ini terbentuk 3 faktor yang terdapat pada komponen 1, 2, dan komponen 3, dan terdapat juga persentase variannya, di mana faktor pertama persentase variannya yaitu 25,875. Untuk di bagian rotation sum square coding-nya, ini hanya letaknya saja. Yang ketiga ada script plot. Script plot ini bisa dibilang juga grafik, yang dimana menunjukkan faktor yang terbentuk dari komponen yang ada. Agent value yang kita ambil tadi adalah minimal 1. Maka untuk cara membacanya yaitu faktor yang titik yang kita lihat yaitu titik dimana lebih dari agent value-nya yang sudah ada, yaitu 1. Di sini menunjukkan terdapat 3 faktor atau 3 titik yang dikatakan valid, di mana terdapat pada komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Sedangkan komponen 4, 5, 6, 7 dikatakan tidak valid karena agent value-nya kurang dari 1. Lalu ada komponen matrix. Komponen matrix ini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang terbentuk. Di sini bisa dilihat, misalnya SATSQ7, komponen satunya yaitu min 0,769, pada komponen 2-nya 0,028, dan pada komponen 3-nya min 0,405. Di sini juga dilihat dari korelasi nilai yang paling tinggi. Lanjut ada
tabel rotate component matrix, di mana tabel ini menunjukkan hampir sama kayak komponen matrix, bedanya hanya letaknya saja. Lalu ada tabel komponen transformation matrix. Tabel ini menunjukkan nilai dari faktor yang ada terhadap komponen yang ada terhadap faktor yang terbentuk. Untuk batas minimumnya yaitu 0,5. Jadi kalau nilainya di atas 0,5 maka dapat dikatakan layak untuk dianalisis. Misalnya pada komponen 1, faktor 1 nilainya adalah 0,856, maka dapat dikatakan layak untuk dianalisis. Sedangkan nilai yang pada komponen 2 yaitu min 0,511 itu tidak layak. Komponen 3-nya pun di bawah 0,5 maka dikatakan tidak layak. Berarti hanya terdapat di komponen 1 saja. Lalu untuk hasilnya atau outputnya dapat dilihat di sini terdapat output, yaitu output 1, 2, dan 3. Output ini apabila agent value-nya berubah, maka faktor yang terbentuk juga akan berubah. Dan apabila fixed number atau factor-nya itu diubah, maka otomatis juga akan berubah untuk output-nya. Tapi kalau berapa kali pun kita analisis di sini, output-nya akan sama seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.